Apa sebetulnya yang membuat kita nggak bisa bergerak dengan iman? Kita nggak bisa mempraktekkan perkataan iman, doa iman, atau langkah iman yang bisa melakukan hal-hal yang dahsyat sesuai dengan janji Tuhan, memindahkan gunung, mencabut pohon aranya dengan perkataan. Itu kenapa kok nggak bisa jadi? Karena ketidakpercayaan kita. Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, kali ini saya akan berbicara tentang penghalang iman. Apa yang membuat iman kita itu tidak bisa bekerja? Nah, saudaraku, seingat saya, topik ini pernah saya sampaikan tahun lalu. Jadi daripada Anda mencari-cari akan suara gembala tahun lalu, mari kita refresh, mari kita segarkan kembali akan pelajaran ini, karena ketika kita harus mempraktekkan iman, baik itu doa iman atau kata-kata iman, kita butuh pengertian ini, saudara. Ya, jadi kita akan belajar. Mari kita lihat Matius 17 ayatnya yang mulai ke-14, saudara. Kita akan lihat latar belakangnya, kemudian nanti poinnya apa kita akan pelajari. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Ayat 17, perhatikan. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ayat 18, dengan keras Yesus menegur dia dan keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi langsung. Ya, Tuhan Yesus mendemonstrasikan ngusir setan yang bikin anak itu menderita sakit ayan. Ayat 19. Nah, saudaraku, kita lihat. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, jadi sudah sepi, sudah nggak ada orang lain, hanya Yesus dan murid-murid, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Jadi mereka sudah berusaha loh, saudaraku. Ya, jadi 3 murid diajak Tuhan naik ke gunung yang tinggi, Tuhan Yesus dipermuliakan. Ini sisanya ada 9 murid, saudara. Dan mereka sudah berjuang, berusaha mati-matian ngusir setan itu, seperti ya tentunya dengan cara-cara, metode, dan doa-doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan pada mereka. Dan pada waktu itu mereka gagal. Ya tentunya, saudara, mereka terkejut ketika dilapori oleh ayah dari anak tersebut, berkata, "Tuhan, anakku ini sakit, menderita begini, aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Nah, reaksi Tuhan berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Loh, sudah tidak percaya, sesat lagi. "Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Kemudian langsung diusir setannya, langsung anak itu sembuh. Nah, murid-murid ini kan, kalau saya bisa membayangkan, saudaraku, pasti murid-murid ini ya tertusuk ya hatinya. Kami sudah berjuang sungguh-sungguh, Tuhan, kami sudah berdoa sungguh-sungguh. Kami nggak main-main pada waktu berdoa, tapi memang kenyataannya gagal. Tapi Engkau katakan kami bangsa yang atau angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Aduh, sakit hati gitu ya. Sakitnya tuh di sini begitu. Nah, mereka mendekati Tuhan setelah sepi, kemudian mereka bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Nah, saudara, ayat 20. Iya, Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya." Berhenti sampai di sini. Terjemahan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, "Karena kamu kurang percaya."
Betul ya saudara ya, di sini tertulis begitu. Nah, saya coba teliti terjemahan dari versi King James, dikatakan because of your unbelief, karena ketidakpercayaanmu. Itu terjemahan bahasa Inggris, versi King James Version. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, dipakai istilah apistia. Nah, apistia itu ya unbelief, ketidakpercayaan. Jadi, ayo kita pakai pengertian ini, saudaraku ya. Jadi saya rubah apa yang tertulis dalam Alkitab Indonesia, karena kamu kurang percaya, kita ganti dengan karena ketidakpercayaanmu, begitu ya. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, ini aneh, saudara. Tuhan berkata, kamu gagal karena ketidakpercayaanmu. Padahal, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Nah, saudara tahu ya, biji sesawi adalah biji, ya kami pada waktu pergi ke Yerusalem, kami sempat bawa itu ya, satu botol, itu biji sesawi yang dijual di sana $1. Itu, biji itu lembut sekali, saudaraku. Kecil sekali. Satu biji sesawi itu kalau ditaruh di Alkitab ini, kita kalau lihat gitu ya seperti satu biji kecil, satu titik kecil. Kalau kita nggak hati-hati itu kena hembusan apa saja kabur hilang, saudaraku. Jadi sangat kecil dan lembut sekali. Itu biji sawi, saudaraku. Ya, mungkin apa ya, seperti pasir gitu loh, saudara. Pasir yang agak besar-besar sedikit gitu ya. Ya, itu biji sesawi, kecil-kecil sekali. Nah, Tuhan pakai itu untuk menjelaskan bahwa iman itu, asal kamu punya satu titik iman itu saja, kamu bisa memindahkan gunung. Itu yang Tuhan maksudkan. Murid-murid apa enggak semakin bingung, saudara? Kok iman kecil saja bisa memindahkan gunung? Itu kan bikin bingung. Nah, kita lihat, saudaraku, bandingannya dalam Lukas 17. Nah, ini menarik, saudaraku. Lukas 17 mencatat akan kalimat semacam ini di ayat 5. Kita lihat ayat 5 ya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, ini murid-murid Tuhan bicara pada Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami. Nah, saudara, kalau minta tambah, itu berarti sudah punya atau belum punya? Ayo, menurut Anda bagaimana? Sudah punya kan? Sudah punya, tapi merasa kurang, betul ya? Tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Nah, sekarang jawaban Tuhan ayat 6. Nanti kita lihat bahwa jawaban ini paralel dengan kata-kata Tuhan tadi di dalam Matius 17. Kita lihat ya. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Jadi di sini Tuhan tetap pakai biji sesawi, yaitu benda terkecil yang bisa disebut gitu ya. Sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini. Jadi kalau di Matius itu gunung, ini pas di depan Tuhan ada pohon ara, langsung Tuhan bilang pohon ara ini, terbantunlah engkau, tercabutlah engkau, dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ya saudaraku, tentunya ini bukan arti harafiah di mana saudara mempraktekkan iman, perkataan iman itu kepada pohon mangga, pohon pisang, itu enggak, saudaraku. Ini maksudnya sesuatu yang mustahil, sesuatu yang enggak mungkin akan terjadi ketika kita punya iman sebesar biji sesawi. Nah, padahal tadi di atas ayat 5, murid-muridnya minta tambahan iman. Jadi minta itu kan berarti kan sudah punya tapi merasa kurang. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu punya iman sebesar, atau istilah saya sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara itu, tercabutlah dan tertanam ke dasar laut. Dan itu akan terjadi. Nah, terus gimana, saudara?
Maksud Tuhan itu apa sih dengan jawaban itu? Maksudnya apa? Saudara bisa merenungkan. Nah begini saudaraku ya, saya kasih ilustrasi. Kalau misalnya ada seorang anak, ya dia datang kepada ayahnya, "Pak, aku minta tambahan uang." "Loh kenapa?" "Gini loh, aku tuh kemarin ulang tahun, aku belum traktir teman-teman. Nah ini ditagih, Pak." "Oh gitu. Kamu sudah punya uang?" "Sudah, tapi kurang." "Uangmu berapa?" "Aku punyanya 100.000. Lah teman-temanku ada 5 orang, mereka ngajak ke McDonald, nanti kalau pakai minum dan sebagainya pasti kurang, tambahi dong uangnya, Pak." Gitu ya. Terus papahnya itu jawabnya, yang diharapkan oleh si anak ini kan jawaban yang begini, "Ya sudah nih, 500.000, sana." Gitu ya. Harapan dari si anak itu kan jawabannya gitu. Demikian murid-murid Tuhan itu kan berharap, terus Tuhan bilang, "Ayo, antri. Petrus paling depan, Yohanes paling belakang," itu yang paling muda di belakang, 12 antri. Terus Petrus, "Kamu tak tambahi, ini iman, 1 kilo. Kamu tak tambahi, kamu punyanya berapa? 1 on. Ini tak tambahi, jadi 7 on. Apa begitu, saudara? Iya, harapannya begitu. Tambahilah iman kami, karena kami punya, tapi kami merasa kurang. Tapi jawaban Tuhan, kamu kalau punya iman sekecil biji sawi aja, kamu bisa membuat hal-hal yang mustahil itu terjadi. Mujizat yang nggak masuk akal itu akan terjadi. Kan begitu. Nah, ini lu kembali ke ilustrasi tadi, saudaraku. Anak itu mendengar jawaban dari ayahnya begini, "Nak, kamu itu sudah punya 100.000. Kamu kalau punya 100 rupiah saja, kamu bisa pergi ke McDonald, terus kamu traktir teman-temanmu sekelas, nek perlu sak sekolahan, sak guru-guru ini semua, kamu bisa traktir dengan uang 100 rupiah. Kalau kamu punya 100 rupiah, kamu bisa traktir mereka semua. Jangan kata traktir, itu gerainya McD, McDonald, itu bisa kamu beli. Kalau perlu sak mall kabeh bisa kamu beli dengan uang itu." Nah, muridnya, anaknya ini kan bengong nih, saudara. Ini papa ini ngomong apa sih? Ini aku nih punya duit tapi merasa kurang, kok malah dijawab begitu. Ini sama, saudaraku, paralel persis dengan apa yang Tuhan sampaikan. Saudara merasa kurang iman. Jawabannya kembali ke Matius 17 tadi. Matius 17 tadi bilang apa, saudaraku? Apa sebetulnya yang membuat kita nggak bisa bergerak dengan iman? Kita nggak bisa mempraktekkan perkataan iman, doa iman, atau langkah iman yang bisa melakukan hal-hal yang dahsyat sesuai dengan janji Tuhan, memindahkan gunung, mencabut pohon aranya dengan perkataan. Itu kenapa kok nggak bisa jadi? Karena ketidakpercayaan kita. Karena ketidakpercayaan kita. Apistia. Nah, sekarang begini, saudaraku. Tuhan itu sudah mau ngasih tahu kita semua melalui penjelasan ini tadi. Kamu punya iman? Punya Tuhan. Besar atau kecil imanmu? Kecil Tuhan. Makanya aku minta tambahan. Nggak usah minta tambah. Iman sekecil apa yang kamu punya? Pasti lebih besar dari biji sawi kan? Oh iya Tuhan, iya pasti lebih besar dari biji sawi. Aku percaya kok pada kuasa-Mu, aku percaya pada Engkau. Ya oke, sekarang begini. Aku bilang itu cukup. Ini kata Tuhan. Tuhan bilang aku cukup. Apa yang kamu punya itu cukup. Itu kata Tuhan. Nah, saudara bagaimana? Cukup untuk pindahin gunung, cukup untuk mencabut pohon ara itu. Dengan kata lain Tuhan bilang, kamu nggak butuh tambahan iman. Nggak butuh tambahan iman. Sudah punya kan? Sudah cukup. Lebih dari cukup. Seperti anak tadi, datang pada ayahnya. Kamu punya beras 100.000, lebih dari cukup. 100 rupiah aja kamu bisa beli mallnya semua. Seorang-orangnya itu kamu beli kok. Bayangkan, saudaraku. Pengertiannya seperti itu. Dari pelajaran yang saya renungkan ini, pengertiannya seperti itu. Nah, saya berharap, saudara, apistia inilah problem kita. Jadi apistia itu seperti beban. Kita ini punya motor. Motormu itu sudah cukup kuat untuk berjalan ke sana.
tetapi motormu itu diganduli dengan beban yang berat sehingga nggak kuat untuk berjalan menuju ke sana. Apa itu? Yang ganduli itu? Ketidakpercayaan. Jadi musuh kita cuma apistia, ketidakpercayaan. Nah, kalau kita bisa memutuskan tali-tali yang mengikatkan kita pada ketidakpercayaan itu, maka iman sekecil apapun itu bisa membuat mujizat sedahsyat apapun. Itu yang Tuhan mau ajarkan. Dan saya berharap pelajaran ini bisa menjadi bekal yang saudara bisa kembangkan sendiri dalam praktek kehidupan rohani saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.